Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jujon Ramdhani dari kelas C10 Manajemen dengan NPM 101211427. Di sini saya akan mencoba mengulas ataupun mereview buku tentang pemasaran jasa. Nah, lalu identitas bukunya yaitu berjudul Pemasaran Jasa, ditulis oleh Fitria Halim dan kawan-kawan karena ini banyak, jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Lalu tahun terbit 2021 dan penerbitnya yaitu Yayasan Kita Menulis. Kita lanjut ke pendahuluan. Di sini saya kebagian untuk capture 10, yang dimana capture 10 ini membahas tentang strategi SDM dalam pemasaran jasa dan mengelola proses jasa tersebut. Lalu pendahuluannya seperti apa? Pendahuluan yaitu pemasaran jasa sangat beruntung pada peran besar sumber daya manusia. Tentu saja karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan ataupun buyer memegang peranan struktural ataupun krusial dalam menciptakan kepuasan pelanggannya sendiri. Untuk itu, penting bagi seorang pemasar jasa untuk merencanakan dan mengelola sumber daya manusia yang baik dengan dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengolah SDM secara efektif di organisasi pemasaran jasanya. Selanjutnya ada tentang pengertian dan unsur sumber daya manusia di pemasaran jasa. Sumber daya manusia bisa disebut sebagai aset perusahaan untuk keberhasilan yang diinginkan. Unsur sumber daya manusia terdiri dari dua aspek. Yang pertama ada tentang service atau people, yaitu pelaku jasa adalah individu yang tidak hanya mewujudkan jasa tetapi juga bertanggung jawab atas pemasaran jasa seperti memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan ataupun buyer. Selanjutnya ada tentang customer ataupun pelanggan. Pelanggan memiliki persepsi pelanggan terhadap jasa yang diterima dapat berpengaruh besar pada kinerja pemasaran jasanya sendiri. Selanjutnya, perilaku sumber daya manusia termasuk penampilan, sikap, dan tingkah laku memiliki dampak signifikan terhadap persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Sikap sumber daya manusia bisa mengubah penilaian pemasaran jasa di mata konsumennya sendiri. Terdapat 3 bentuk yang relevan dalam industri jasa. Yang pertama tentang pemasaran eksternal, yaitu pemasaran yang melibatkan antara perusahaan dan pelanggannya sendiri. Lalu yang kedua pemasaran internal. Pemasaran ini berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan karyawannya sendiri, bertujuan untuk menciptakan tingkat profesionalisme dalam pelayanan terhadap konsumen. Lalu yang ketiga pemasaran interaktif, merupakan hubungan langsung antara karyawan dengan konsumennya sendiri. Lalu selanjutnya ke strategi pemasaran internal. Bagaimana sih strateginya? Yaitu strategi pemasaran internal dalam suatu pemasaran jasa adalah usaha untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan dan motivasi untuk memberikan layanan yang terbaik dan berkualitas tinggi. Strategi ini mencakup langkah-langkah seperti menciptakan budaya pelayanan, lalu menerapkan pendekatan pemasaran dalam manajemen SDM dan memberikan informasi pemasaran kepada karyawannya. Jadi owner ataupun pemilik perusahaan memberikan informasi pemasaran terhadap karyawan. Lalu selanjutnya strategi sumber daya manusia dalam pengelolaan proses jasa. Lalu selanjutnya ada terkait tentang strategi sumber daya manusia dalam pengelolaan proses jasa. Yang pertama adalah strategi pengelolaan karyawan. Peran karyawan tentu sangat vital bagi pemasaran jasa dan peran karyawan dalam jasa ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama terkait kontraktor, yaitu penghubung. Kontraktor itu penghubung melakukan kontak dengan konsumen dan biasanya terlibat dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Contohnya seperti pramusaji secara langsung. Lalu ada modifiers atau pengubah, yaitu kelompok ini tidak terlibat tetapi secara langsung
Tetapi dengan aktivitas pemasaran tradisional saat ini, perusahaan namun sesekali berhubungan dengan pelanggan. Contohnya yaitu resepsionis dan staf keamanan. Lalu ada influencer yang ketiga, yaitu pemberi pengaruh, terdiri dari para karyawan yang tidak memiliki kontak dengan konsumen dan berada di balik layar strategi pemasaran. Lalu ada yang keempat tuh ada isolat, yaitu karyawan yang terisolasi. Karyawan yang terisolasi ini yang menjalankan berbagai fungsi dukungan yang dan tidak sering berhubungan dengan konsumen, contohnya staf akunting dan staf pendukung teknologi informasi. Nah, selanjutnya ini strategi dalam sumber daya manusia dalam pengelolaan proses jasa yang kedua yaitu pelanggan. Tentu pelanggan dapat mempengaruhi ketentuan layanan jasa. Pelanggan menjadi pihak yang dilayani adalah pihak yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh pelayan jasa. Yang ketiga ada strategi untuk memberikan kualitas layanan. Melalui karyawan, Jet Hamel pernah berkata atau dalam bukunya yaitu menyarankan strategi dalam empat tema dasar. Empat tema dasar yang pertama yaitu memilih orang yang tepat menjadi pekerja. Yang kedua mengembangkan karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang ketiga memberikan sistem pendukung yang diperlukan dan yang keempat yaitu mempertahankan karyawan yang terbaik. Tentu ini jadi peran penting untuk strategi pemasaran jasa. Lalu ada yang keempat yaitu strategi untuk mempekerjakan orang yang tepat. Kenapa sih harus mempekerjakan orang yang tepat? Menurut Jet Hamel juga menunjukkan cara untuk mempekerjakan orang yang tepat yaitu bersaing untuk karyawan terbaik, rekrutmen untuk memiliki kompetisi layanan yang baik, dan kecenderungan layanan. Jadilah perusahaan pilihan. Lalu yang kelima yaitu strategi untuk mengembangkan karyawan. Agar dapat memberikan kualitas layanan yang terbaik dan stabil, maka kita harus memberikan karyawan dengan pelatihan atau melatih keterampilan teknis karyawan. Adanya pemberdayaan karyawan dan promosi kerja tim. Itu sangat penting di perusahaan pemasaran jasa. Yang keenam ada strategi untuk menyediakan sistem pendukung. Dukungan sistem internal yang selaras dengan kebutuhan perusahaan akan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien dengan mengukur fasilitas, kualitas pelayanan internal, menyediakan teknologi dan peralatan yang mendukung, dan mengembangkan proses internal berorientasi pelayanan. Dan ini tentunya akan membantu karyawan mengoptimalisasi dalam pelayanan jasa, dalam pelayanan pada konsumen. Lalu yang ketujuh, strategi untuk mempertahankan karyawan terbaik. Yaitu strategi ini mengikut sertakan karyawan dalam visi misi perusahaan, perlakuan karyawan sebagai pelanggan dan memberi penilaian dan menghargai karyawan berkinerja terbaik adalah beberapa strategi agar karyawan tetap dalam koridor yang berkompeten gitu. Lalu ada penghantaran yang selanjutnya, slide selanjutnya ada penghantaran jasa berorientasi pelanggan. Nah, apa sih itu? Perusahaan yang berorientasi pelanggan dalam penghantaran jasa cenderung memiliki beberapa hal. Yang pertama, mempekerjakan karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen dengan penampilan dan budaya mencerminkan nilai dan visi organisasi perusahaan. Lalu selanjutnya yang kedua, menginvestasikan secara signifikan pada karyawan, mengakui peran krusial yang mereka mainkan. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendorong budaya pelayanan terbaik. Yang keempat, yaitu memposisikan pelanggan sebagai bagian penting dalam filosofi. Pelanggan adalah raja, pelanggan adalah raja. Itu yang diterapkan ataupun filosofi untuk pemasaran jasa. Sekian dari saya dan itu beberapa bagian untuk capture 10 dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.